merupakan contoh bahwa ya negara kita ini sangatlah makmur, sangat kaya ya. Tidak hasil hutan maupun laut dan tambangnya anak-anak, yaitu dengan keadaan geografis itu negara kita yaitu didiami oleh beberapa suku bangsa karena terkenal dengan negara kepulauan ya. Nah, negara Indonesia juga terkenal dengan negara yang maritim anak-anak ya. Maka dari itu sebagian besar wilayah Indonesia itu terdiri atau terdapat yaitu wilayah perairan ya itu. Nah, jadi Pulau Madura dengan pulau yang lain itu apabila mau menuju ke Pulau Madura itu harus menyeberang selat dahulu ya. Tuh. Namun berkat peningkatan ya pembangunan nasional sekarang ini, apabila ingin ke Madura tidak usah kita lewat atau melalui selat, tetapi cukup dengan lewat apa anak-anak? Mungkin anak-anak sudah tahu, yaitu lewat jembatan Madura atau jembatan Suramadu. Itu jembatan yang menghubungkan ya Surabaya dan Madura. Seperti anak-anak lihat pada layar kalian ini nih ya anak-anak, ini adalah gambar daripada jembatan Suramadu ya. Nah, maka dari itu anak-anak ya kita harus bangga, kita harus mempertahankan apa saja yang menjadi milik negara kita ini. Ya, kita sebagai pelajar, kalian sebagai pelajar harus bagaimana belajar dengan sungguh-sungguh mengisi kemerdekaan agar ya bangsa negara kita ini semakin maju anak-anak ya. Dengan keadaan yang kondisi yang maritim ini anak-anak, bangsa Indonesia ini dikenal sebagai negara yang maritim ya, bahkan sempat mencapai kejayaannya yaitu pada masa apa anak-anak? Yaitu pada masa kerajaan Sriwijaya dan kerajaan apa anak-anak? Majapahit ya. Itu nanti apabila anak-anak ingin mengetahui lebih lanjut ceritanya dengan keadaan geografis yang lebih jauh lagi ya, di Madura anak-anak ya baca selengkapnya pada materi tadi, yaitu apa anak-anak ya, kondisi keadaan Pulau Madura ya. Nah, keadaan yang semakin maju dari ya zaman ke zaman ya, sampai sekarang itu telah kita pelajari dengan kemajuannya teknologi pembangunan ya. Dan di sini nanti pada halaman berikutnya itu ya kejayaan bahari masa lalu, yaitu pada masa kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit ya. Dengan demikian ini nanti anak-anak kamu baca selengkapnya. Setelah itu anak-anak tolong nanti kamu kerjakan seperti biasanya ya. Ide pokok ini kamu buat yaitu sebuah paragraf ya, dengan mencari pada teks ini tadi anak-anak ya. Nah,
pada kejayaan bahari masa lalu ya. Ini ada berapa alinea dan setiap alinea pasti ada ide pokoknya. Setiap ide pokok harus anak-anak lanjutkan menjadi sebuah paragraf ya. Nah, akhirnya anak-anak ya, karena bangsa Indonesia kita ini sangat kaya, maka ya negara lain ingin menguasai seperti yang Bapak singgung di muka tadi ya. Namun berkat adanya ya, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang telah menepati atau menjalani nilai-nilai dari Pancasila, maka tidak bisalah bangsa asing itu merebut negara kita ini ya. Jadi Pancasila itu sebagai dasar yang nilai-nilainya itu sangat kukuh, tidak bisa bolak-balik ya. Karena sila yang satu akan menjiwai sila-sila yang lainnya ya tuh. Nah, dengan demikian anak-anak ya, maka dari itu anak-anak harus selalu dalam setiap langkah kita, perbuatan kita haruslah kita sesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu ya anak-anak ya. Ya, ini nanti pada halaman berapa ini anak-anak ya? Pada halaman 153 itu adalah cermin daripada nilai-nilai sila dari Pancasila. Itu nanti tolong anak-anak lengkapi ya pencerminan setiap sila yang ada dalam Pancasila itu sesuai dengan apa yang kalian perbuat dalam kehidupan sehari-hari ya. Demikian anak-anak penjelasan dari Bupat ya, supaya lebih jelas lagi, lebih jauh, lebih mengerti tentang materi pada hari ini. Saya minta anak-anak mau membacanya ya. Semua tugas kalian kerjakan ya. Tuh. Jangan lupa anak-anak selalu jaga kesehatan agar anak-anak di masa pandemi ini tidak terkena adanya COVID-19 ya. Jaga jarak, selalu betah di rumah, memakai masker bila keluar rumah, dan bagaimana anak, jangan mendatangi pada keramaian ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak, semoga anak-anak sukses. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak sampai saat ini? Ibu mohon selalu dalam keadaan yang menyenangkan. Anak-anak, sebelum kita belajar seperti biasanya, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah agar belajar kita nanti diberi kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tugas-tugas kalian tentunya sudah selesai. Mari kita teruskan dengan pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 3 sub 3 anak-anak ya. Kemarin kita telah belajar yaitu suatu daerah yang terkenal dengan hasil kerajinannya. Mungkin anak-anak masih ingat. Daerah manakah anak-anak yang terkenal dengan hasil kerajinannya kemarin? Iya,
Pulau Madura ya. Pulau Madura anak-anak selain terkenal dengan hasil kerajinannya, ternyata Pulau Madura juga terkenal dengan hasil tambangnya, hasil hutan, hasil pertanian, bahkan hasil laut. Nah, semua penghasilan itu dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan untuk kehidupan masyarakatnya agar lebih baik. Anak-anak bisa kamu ketahui ya, Pulau Madura itu sebetulnya termasuk Provinsi Jawa Timur. Tetapi Pulau Madura itu terpisah dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya anak-anak ya. Jadi Pulau Madura itu merupakan pulau yang tersendiri dengan Pulau Jawa ya itu. Nah, dengan terpisahnya Pulau Madura itu dengan Pulau Jawa itu merupakan salah satu contoh keadaan geografis Indonesia pada umumnya ya itu. Nah, dengan hasil yang bermacam-macam, tambangnya, hutannya, lautnya itu anak-anak lah membuat bangsa lain itu ingin memilikinya ya itu. Ya, tetapi bagaimana anak-anak? Ya, kita harus mempertahankan agar milik kita ini tidak bisa direbut oleh negara lain ya anak-anak ya. Dengan keadaan geografis yang sedemikian rupa tadi anak-anak ya, maka ini merupakan ya